Untung 700 kali lipat bisa. Pasarsedekah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat iman, sahabat Quran, keluarga Quran dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang ketujuh ini, ya, menjelang kita berbuka puasa, menemani sahabat-sahabat semua untuk berzikir di petang hari, ya, berzikir untuk mengingat asma Allah Subhanahu wa taala, mengingat semua nikmat-nikmat Allah dalam keadaan kita saum Ramadan, ya. Maka kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang amalan hati dengan fikih hati. Ya, sahabat Quran rahmati Allah, amal hati ini memiliki kedudukan yang sangat besar, kedudukan yang sangat luhur dalam kerajaan iman. Ya, kalau kita ibaratkan iman itu sebagai sebuah kerajaan, sebagai sebuah daulah, maka kedudukan amal hati ini merupakan, ya, hal yang sangat fundamental dalam kerajaan iman itu. Ya, maka para ulama menyebutkan bahwa amal hati itu lebih penting, lebih urgent, ya, dan lebih agung daripada amal fisik, amal, ya, lahiriah. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata beliau? Man ta'ammala syari'ata fi masadiriha. Siapa yang merenungi syariat Islam ini dari sumber-sumbernya, wa mawaridiha, dan jalan-jalannya, ya, aliran-aliran mata air syariat ini, ali martibata a'malil jawarihi bi a'malil qulub, maka seorang itu akan mengenal, mengetahui hubungan keterkaitan antara amal-amal fisik lahiriah dengan amal-amal hati. Kenapa? Li'annaha la tanfa'u biduniha. Karena amal fisik itu, anggota tubuh kita itu tidak akan berguna tanpa, ya, kualitas hati yang menjadi raja dan pengendali dalam kehidupan kita ini. Wa na'malul qulub afradu 'alal 'abdi min a'malil jawarih. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, amal-amal hati ini itu hukumnya lebih diwajibkan, lebih wajib dan lebih fardu atas seorang hamba daripada amal-amal fisik. Wa hal yumayyizul mu'mina 'anil munafiqi illa bima fi qalbi kulli wahidin minhuma. Ya, bukankah yang membedakan seorang mukmin dari orang munafik itu, ya, itu bisa dilihat dari kualitas dan kondisi hati dari masing-masing orang ini. Ini yang membedakan mukmin dan munafik, itu hatinya. Ya, minal a'malil lati mayyazat bainahuma. Ya, di antara amal-amal yang bisa membedakan keduanya itu adalah, yang paling penting adalah amalan hati. Hal yumkinu ahadun ad-dukhula fil Islam bi illa bi amali qalbihi qabla jawarihi? Ya, apakah mungkin seseorang bisa masuk ke dalam Islam kecuali dengan amal hatinya sebelum amal jawarihnya? Wa ubudiyatul qalbi a'zamu min ubudiyatil jawarih. Dan penghambaan kepada Allah dengan hati itu lebih agung, lebih besar dari penghambaan anggota tubuh kita, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsar wa adwam, dan dia lebih banyak serta lebih kontinu, lebih kekal. Fahiya wajibatun fi kulli waqtin. Amal hati ini itu sifatnya wajib dalam setiap waktu dan kondisi. Ya, sahabat Quran rahmati Allah. Di bagian lain, ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, fa'amalul qalbi huwa ruhul ubudiyah. Amal hati itu adalah intinya atau ruhnya ubudiyah kita kepada Allah. Walubbuha, ya, dasarnya. Kalau amal perbuatan kita ini kosong, ya, dari amalan hati, kana kal jasadil mawat bila ruh, maka dia tak ubahnya seperti tubuh yang mati tanpa ada ruh di dalamnya.
Fama'rifatu ahkamil qulub ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih. Maka mengetahui hukum-hukum ahkam yang berkaitan dengan hati, ya. Kita jangan hanya fokus atau tergerak hanya untuk mengetahui hukum-hukum fikih yang bersifat fisik, ya. Tapi mengetahui hukum-hukum fikih yang bersifat hati ini itu lebih penting daripada sekedar mengetahui hukum-hukum perbuatan fisik. Ya, seperti soal puasa ini. Banyak sekali yang bertanya tentang hukum yang membatalkan puasa. Kalau yang membatalkan pahala puasa, malas ditanyakan. Kenapa? Karena kita pasti kena itu. Ya, biasanya begitu nih. Setiap bulan puasa rame orang bertanya kepada Ustadz, "Pak Ustadz, apa hukumnya begini-begini?" Ya, di bulan puasa apa? Nah, tapi jarang yang bertanya tentang masalah-masalah hati, masalah amalia, apakah diterima atau tidak amal kita, pahalanya nyampe apa tidak, pahalanya hangus atau tidak, itu kita agak malas bertanya tentang itu, ya. Nah, tetapi ini saya ingin balikkan, Pak. Saya ingin mengubah paradigma ini. Bahwa saatnya ketika kita berpuasa, ya, belajar hukum fikih puasa secara zahir itu harus sudah kita selesaikan sebelum Ramadan. Pada saat Ramadan fokus kita ini adalah kita lebih kepada fikih kalbu, ya, hati kita. Karena ini soal batal tidaknya pahala puasa kita. Ini lebih penting daripada sekedar batal atau tidak puasa zahir kita. Ya. Kenapa? Ilhiya asluha. Karena fikih hati itu adalah pangkal. Wa ahkamul jawari mutafarri'atun 'alaiha. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan cabang, ya, dengan anggota tubuh itu adalah merupakan ikutan atau cabang dari hati ini. Sahabat Quran dirahmati Allah. Maka orang yang yang cerdas, kata Imam Ibnu Qayyim, fal kayyis itu orang yang cerdas, yang bijaksana. Yaqta'u minal masafati bi sihhatil azimah. Dia akan dia akan memotong jalur, memotong jarak itu dengan apa? Ya, dengan sahnya tekad, niat. Wa uluwil himmah, dan tingginya kemauan cita-cita. Wa tajridil qasdi, dan tujuan yang satu hanya untuk Allah. Tajarrud, ya, tajarrud itu, ya, mengosongkan hati dari selain Allah. Ya, itu tajarrud. Artinya tajridul qasdi itu tujuan kita, objektivitas kita dalam ibadah itu hanya Allah saja. Ya, wasihatin niyati mal amalul qalil adhaf. Ya, dan niat yang benar, sahih. Meskipun amalnya sedikit, tapi diiringi dengan kekuatan tekad, azimah, tingginya cita-cita, ya, tujuan kita bersih dari segala sesuatu yang bukan Allah, dan niat kita bersih. Nah, walaupun amal kita sedikit, itu pahalanya berlipat-lipat, adhaf ma yaqta'uhul farighu min dzalika. Ya, itu lebih berlipat-lipat dari apa? Orang yang menempuh perjalanan seperti itu untuk beribadah kepada Allah, tetapi kosong hatinya dari sifat seperti itu. Ya, ditambah ma'at ta'abil kathir, dia capek, lelah. Wasafarisya, perjalanannya memberatkan. Ya, karena itulah tekad dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menghilangkan rasa capek, akan menghilangkan rasa sulit, ya, akan memudahkan perjalanan kita itu menjadi indah. Ya, kenapa? Walaupun capek, walaupun jauh, letih, lelah, tapi hati kita lillah, hati kita untuk Allah, ya. Bukan lelah yang kita petik, bukan capek yang kita petik, ya, bukan jauh perjalanan dan kusut, ya, tubuh kita lemas, ya, bukan itu yang kita petik. Tetapi ketika hati kita itu betul-betul lillah, hanya karena untuk Allah, maka hati itu walaupun perjalanan jauh, perjalanan yang capek, melelahkan, meletihkan, dan bahkan membahayakan, hati inilah yang membuat diri kita ini bahagia. Subhan. Seperti kita puasa, ya. Puasa kalau dijalani dengan hati yang bersih, imanan wahtisaban, itu ringan.
gembira, walaupun perut kita lapar, walaupun ya tenggorokan kita, kerongkongan kita haus, dahaga, ya. Walaupun kita menahan syahwat kita ini tidak berhubungan suami istri, ya kelihatannya capek, meletihkan, tapi ketika Allah, ya kita melakukan ibadah ini karena Allah saja semata-mata, maka hati kita itu bahagia. Hati kita berpuasa itu dijalani dengan apa? Penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan. Itulah bedanya dengan orang yang hatinya kotor, menjalani ibadah puasa, pasti dia kecapean aja dapatnya. Rubba shaimin laisa lahu min siyam ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa tapi masih nyinyir, masih fitnah, hatinya kotor, hatinya orang suka ghibah, hatinya suka tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang, mencari aib-aib orang, mulutnya kotor, kasar, ya mengata-ngatai, ya menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah, membuli, mencaci maki, ya. Kalau puasa tetap melakukan hal seperti itu, maka hatinya itu nggak akan pernah bahagia, dia akan letih, bahkan dia akan mencemooh syariat, ya, ibadah puasa Ramadan ini dengan mengatakan apa? Ngapain kita puasa? Puasa itu tidak produktif, puasa itu tidak meningkatkan kemajuan suatu bangsa. Puasa itu menurunkan, ya, produktivitas ekonomi kita. Ada larangan ini, larangan itu, nggak boleh buka, ya, nggak boleh buka warung, toko di siang hari, dan warung makanan maksudnya, minuman di siang hari. Ya, ini menurunkan ekonomi. Atau bekerja malas-malasan karena alasan puasa. Nah, itu hati yang kotor, ya. Kalau hatinya bersih, hatinya lillah, dia akan bekerja maksimal, dia akan bekerja optimal. Ya, lihat Nabi SAW dan para sahabatnya ketika bulan Ramadan, ya, beliau malah jihad, perang di jalan Allah itu dilakukan, perang Badar, ya, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, itu semua terjadi pada bulan Ramadan, ya. Itu, ya, perang-perang yang luar biasa. Ini nggak main-main, ya. Jadi itu terjadi di bulan Ramadan, subhanallah. Jihad fisik dan jihad menghadapi hawa nafsu. Nah, itu dilakukan sekaligus oleh Rasulullah. Tidak ada yang malas-malasan, tidak ada yang berpangku tangan dan lain sebagainya. Sahabat Quran rahmati Allah, maka itulah, ya, kita harus lakukan ibadah itu dengan apa? Dengan tekad, dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kemuliaan, ya, at-taqaddum was-sabqu ilallah. Kita maju, ya, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan bisa raih itu semua dengan apa? Dengan tekad, dengan himmah, ya, dengan benarnya cita-cita, dengan benarnya kehendak kita. Maka sahabat Quran rahmati Allah, ini orang yang punya himmah, ya, meskipun amalnya biasa-biasa saja, kecil-kecil saja, tapi dia bisa mengalahkan orang yang beramal dengan amal besar, ya, dan dia bisa dikalahkan, ya, dengan begitu besar keutamaan amalan hati ini. Masya Allah. Nah, kecuali kalau yang beramal besar ini, ya, niatnya juga benar, lillahnya benar, ya, tekadnya benar, dia tambah dengan amalan yang benar, amalan yang besar, ya, maka baru dia bisa mengalahkan yang tadi, yang amalnya sedikit itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat meraih kemuliaan Ramadan ini dengan memperbaiki tekad, ya, yaitu dengan memperbaiki hati kita, islahul qalb dan islahul azimah, serta niat kita untuk senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung 700 kali lipat bisa. Pasarsedekah.com